Pemandangan berbeda terjadi ketika nama Norwegia yang ditempatkan di grup I justru keluar di akhir pembacaan kontestan pot 3. Semua mata dunia langsung tertuju pada grup tersebut. Semua lalu latah menyebutnya grup neraka. Tak pernah terbayangkan bagaimana bisa skuad mengerikan Prancis, Senegal, Norwegia, dan Irak harus saling bunuh di etape awal. Grup ini bukan lagi tentang perang bintang kepagian, tapi juga kuburan bagi para bintang. Kejamnya baku hantam yang tak terelakkan pada akhirnya harus memakan korban. Bagaimana kekuatan tim-tim di grup ini? Siapa yang akan angkat koper lebih dulu? Prancis datang ke Piala Dunia 2026 sebagai unggulan. Kalau kata Opta, Le Bleu ini jadi kandidat juara setelah Spanyol dengan persentase sekitar 14%. Sangat layak jika menempatkan tim ayam jantan sebagai kandidat juara. Wong di 2 edisi sebelumnya saja pasukan Didier Deschamps berhasil jadi sang finalis. Bedanya, mereka hanya gagal di edisi terakhir karena keok dari Argentina. Le Bleu menatap Piala Dunia 2026 dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Siapa yang gak takut coba? Hadapi lini serang mereka yang diisi oleh pemain macam Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, hingga Michael Olise. Sudah begitu mereka juga punya pertahanan kokoh seperti William Saliba hingga Dayot Upamecano. Namun di luar itu banyak publik yang bilang bahwa lini tengah Prancis adalah salah satu celah kelemahan. Tapi apakah benar begitu? Materi lini tengah mereka sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Meski tak ada Camavinga dan Antoine Griezmann, mereka masih punya Warren Zaïre-Emery, Ryan Cherki hingga Tchouaméni. Sang arsitek Didier Deschamps yang juga mantan gelandang tentu sudah tahu betul bagaimana meramu kekurangan lini tengahnya tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mempertahankan pola pakem 4-2-3-1 yang bertumpu pada kekuatan lini tengah yang sudah dipakai sejak Euro 2016. Itulah mengapa kita sering melihat pemain tengah seperti N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot hingga Paul Pogba sangat solid sebagai salah satu kekuatan. Prancis memang tak banyak celah. Mereka datang ke Amerika Serikat juga dengan rekor mulus tanpa kekalahan di fase kualifikasi. Di laga persahabatan melawan tim seperti Brazil pun mereka berhasil menang. Namun yang justru harus diperhatikan, Prancis ini sering terjegal karena masalah internal atau di luar teknis sepak bola. Kita nggak pernah tahu jika ego Mbappe jadi makin tak terkendali atau Tchouaméni yang tiba-tiba baku hantam seperti di Real Madrid. Kegagalan di Euro 2020 juga berasal dari konflik internal sebelum kompetisi. Baik itu renggangnya hubungan Mbappe dengan Giroud atau Mbappe dengan Griezmann. Selain soal non-teknis, Le Bleu juga masih memiliki trauma. Kita masih ingat di Piala Dunia 2002, Prancis yang dielu-elukan justru terjegal di laga pertama oleh Senegal. Bahkan yang lebih menyakitkan, Prancis saat itu harus puas menjadi juru kunci grup. Itulah yang membuat Prancis sampai sekarang gak bisa tidur nyenyak. Lengah sedikit saja, trauma pahit itu bisa saja datang menghantui. Bukan hanya Senegal yang akan jadi ancaman bagi Prancis, tim Viking dari Nordik, Norwegia, bisa menjelma monster yang sangat menakutkan di grup ini. 28 tahun lamanya rakyat Norwegia menanti momen tampil di Piala Dunia. Era generasi emas mereka telah terbukti berhasil menjungkalkan para raksasa. Timnas Italia salah satu korban keperkasaan tim berjuluk Lovine ini. Bicara soal kekuatan Norwegia, kita tidak hanya bicara tentang Erling Haaland. Lihat juga bagaimana Alexander Sørloth yang moncer di Atletico Madrid dengan 20 gol. Atau Martin Odegaard yang baru saja memimpin Arsenal mengangkat trofi Liga Inggris. Namun dibalik melimpahnya materi lini serang tersebut justru tersimpan celah kelemahan. Lini belakang Norwegia kali ini jadi fokus perhatian. Bek seperti Christopher Ajer hingga Julian Ryerson bukanlah nama mentereng. Hal itu terlihat jelas ketika mereka kena comeback Belanda di laga persahabatan. Pertahanan Norwegia sangat rawan dihukum serangan balik cepat. Terlepas dari kelemahan itu, kehadiran Norwegia tetap jadi bumbu yang membuat
membuat grup ini jadi menarik. Pertarungan epik antara top skor Liga Inggris Erling Haaland versus top skor La Liga Kylian Mbappe. Bagaimanapun akan jadi tajuk utama. Maka jangan sampai melewatkan laga panas ini pada 27 Juni mendatang. Apalagi ini mungkin akan jadi laga penentuan siapa yang akan lolos ke fase gugur. Bagi Norwegia, mereka kini hanya bisa berharap mengulang kisah kelolosan mereka dari grup di Piala Dunia 1998. Ståle Solbakken yang juga merupakan mantan punggawa Norwegia saat itu akan berjuang mati-matian agar timnya tidak jadi korban dari panasnya grup neraka ini. Sudah seru melihat gontok-gontokan antara Norwegia dan Prancis. Di grup ini masih ada Senegal. Tim dari benua Afrika ini juga nggak kalah mengerikan loh materi skuadnya. Itulah mengapa mereka tergabung ke grup neraka ini tanpa rasa takut sedikit pun. The Lions of Teranga datang ke Piala Dunia 2026 dengan catatan mulus tanpa kalah di fase kualifikasi. Pasukan Pape Thiaw ini sebelumnya juga jadi jawara Piala Afrika 2025. Namun karena keputusan kontroversial, gelar mereka dicabut paksa. Bahkan saking nggak mau gelarnya dicabut, mereka menyimpan trofinya di pangkalan militer. Di tengah kondisi pasca dizalimi itu, Senegal tentu tak tinggal diam. Sebagai pelampiasan, mereka akan coba melawannya di Piala Dunia. Itulah mengapa auman Singatera nggak bisa sangat menyeramkan di Amerika nanti. Kunci dari kekuatan utama Senegal tetap akan ada pada lini serang. Yang akan jadi sosok pemimpin adalah Sadio Mane. Ini akan jadi ajang pembuktian pemain yang baru saja meraih gelar bersama Al Nassr. Sebab di Piala Dunia 2022 lalu ia gagal tampil karena cedera. Sadio Mane tidak bekerja sendirian menanggung beban berat di lini serang Senegal. Ia juga akan ditopang pemain seperti Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye hingga Ismail Assar. Tapi yang jadi soal, melimpahnya kekuatan lini serang ini nggak sebanding dengan kekuatan lini belakang mereka. Kualitas kiper Edouard Mendy hingga bek Kalidou Koulibaly nggak lagi sehebat dulu. Terbukti di laga persahabatan melawan tim besar seperti Brazil, mereka keteteran. Ini akan jadi PR besar Pape Thiaw. Ia nggak boleh mengulangi kegagalan Aliou Cisse di Piala Dunia 2022 dengan materi bek yang nggak jauh beda. Saat itu Senegal asuhan Cisse dihempas Inggris 3 gol tanpa balas di 16 besar. Dua laga awal melawan Prancis dan Norwegia akan jadi penentuan bagi nasib mereka. Satu kekalahan saja akan membuat langkah mereka tertatih-tatih menuju kelolosan. Menarik untuk dinanti apakah di endingnya nanti nama Sadio Mane akan lebih harum daripada Haaland dan Mbappe. Di antara tiga tim dengan materi skuad yang menakutkan terselip satu wakil dari Asia, yakni Irak. Apes sekali Irak ini. Mereka susah payah lolos lewat jalur playoff, namun kini hanya dianggap sebagai penggembira saja di grup neraka ini. Kendati begitu, musuh timnas Indonesia di babak kualifikasi ini datang ke Amerika Serikat bukan untuk jadi pecundang, apalagi jadi korban perang. Singa Mesopotamia menolak disepelekan. Ini adalah sebuah hadiah dari penantian jutaan rakyat Irak yang sudah menunggu selama 40 tahun untuk tampil di Piala Dunia. Di atas kertas, materi kekuatan mereka ada di bawah tiga musuhnya, tapi secara kolektivitas dan daya juang tim Irak punya. Itulah modal besar mereka untuk mengarungi panasnya grup neraka ini. Secara amunisi, Irak hanya punya pemain kaliber Ayman Hussein yang bermain di Liga Irak, Ali Jassim yang dibuang Como ke Liga Arab Saudi, hingga pemain yang baru saja meraih hat-trick juara Liga Indonesia, Fran Putros. Hebatnya, materi sederhana tersebut berhasil diramu dengan strategi bertahan kolektif ala pelatih kawakan Graham Arnold. Tak sedikit tim-tim yang frustasi menghadapi pertahanan solid racikan mantan pelatih Australia tersebut, termasuk apa yang pernah dialami timnas Indonesia hingga Bolivia di babak playoff. Prancis, Norwegia hingga Senegal boleh jadi akan menargetkan Irak jadi lumbung poin. Namun siapa tahu dengan kekuatannya itu Irak justru bisa membuat kejutan besar. Kita nggak akan pernah tahu jika mereka tiba-tiba cosplay jadi Arab Saudi di Piala Dunia 2022 saat mengalahkan Argentina. Iya, bukan tidak mungkin justru Irak inilah yang akan membalikan semua prediksi. Ingat, di Piala Dunia 2022 lalu Jepang yang diremehkan di grup neraka justru bisa keluar jadi juara grup di atas Spanyol dan Jerman.
Inilah yang selalu membuat grup neraka jadi menarik. Di awal kita mungkin mudah untuk menebak siapa yang akan lolos, tapi pada kenyataannya justru sering berbalik. Well, kalau disuruh milih siapa yang pantas jadi korban keganasan grup neraka ini, kalian pilih siapa?